Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Alfiah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan buku pengantar studi Islam karya Bapak Dr. Muhammad Zaini MM, yaitu pada bab yang ke-6 tentang ijtihad sebagai sumber dinamika Islam. Oke, langsung saja kita ke pengertian dan dasar ijtihad. Pertama, pengertian ijtihad secara bahasa. Ijtihad berasal dari kata jahada yang memiliki arti pengerahan segala kemampuan dan kekuatan. Jadi secara bahasanya ijtihad itu berasal dari kata jahada. Ini artinya pengerahan segala kemampuan dan kekuatan. Ini adalah pengertian secara istilahnya. Itu terdapat dua pendapat. Pertama, pendapatnya Abu Zahra dan Al-Albani, yaitu pendapat Abu Zahra sendiri mendefinisikan ijtihad dengan seorang ahli fikih dengan kemampuannya dalam mewujudkan hukum-hukum amaliyah yang diambil dari dalil-dalil rinci. Dan yang kedua, yaitu pendapatnya Al-Amidi yang mengatakan bahwa ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan untuk menentukan sesuatu yang dhanni dari hukum-hukum syar'i. Jadi kedua pendapat ini mengarah bahwa ijtihad itu hanya khusus untuk dalam bidang fikih saja. Kemudian yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa ijtihad sebagai pengerahan daya dan upaya untuk mencapai maksud. Pendapat yang kedua ini tidak hanya dalam bidang fikih saja. Pendapat yang kedua ini, bagi Harun Nasution, ijtihad harus dimaknai dengan pengertian yang lebih luas, di mana ijtihad itu juga bisa terjadi pada bidang politik, akidah, tasawuf, dan filsafat. Senada dengan Harun Nasution, Ibrahim Abbas Al-Azharwi mendefinisikan ijtihad sebagai pengerahan daya dan upaya untuk mencapai maksud. Bukan hanya Harun Nasution dan Azharwi saja di sini, yaitu ada juga Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Taimiyah, dan Muhammad Ruweh pun tidak membatasi ijtihad pada bidang fikih saja. Jadi pada pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua memiliki perbedaan, mana yang pertama itu yaitu Abu Zahra dan Al-Amidi berpendapat bahwa ijtihad itu hanya untuk dalam bidang fikih saja. Dan pendapat yang kedua, mereka itu tadi yang saya sebutkan, ada Harun Nasution, ada Ibrahim Abbas Azharwi, ada Fakhruddin Ar-Razi, ada Ibnu Taimiyah, dan Muhammad Ruweh. Dan beliau-beliau ini tidak mendefinisikan ijtihad pada bidang fikih saja, tapi pengertiannya itu lebih luas, bisa pada bidang politik, bidang akidah, tasawuf, dan filsafat. Kemudian di sini ada dasar hukum dibolehkan melakukan ijtihad dalam Islam, yaitu terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran ini ada pada Quran surah An-Nisa ayat 4, dan As-Sunnah sendiri di sini saya akan membacakan, yaitu dari hadis Mu'adz bin Jabal ketika ia diutus oleh Nabi Muhammad ke Yaman sebagai hakim, yang artinya Nabi Muhammad berkata, "Dengan apa kamu memutuskan perkara, wahai Mu'adz?" Mu'adz menjawab, "Dengan sesuatu yang terdapat dalam kitabullah, yaitu Al-Quran." Kemudian Nabi bersabda, "Kalau kamu tidak mendapatkannya dari kitabullah?" Mu'adz pun menjawab, "Saya akan memutuskannya dengan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasulullah," itu hadis atau as-sunnah. Kemudian Nabi pun berkata, "Kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasulullah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad dengan pikiran saya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada kita." Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah itu menyetujui dan mendukung Mu'adz untuk berijtihad dengan pikiran. Jadi ini adalah dasar hukum dibolehkannya melakukan ijtihad dalam as-sunnah. Kemudian hukum dan lapangan ijtihad. Hukum ijtihad itu tergantung pada kapasitas orang yang bersangkutan. Bisa wajib ain, bisa wajib kifayah, bisa sunnah,
dan juga bisa haram. Dihukumi wajib ain yaitu ketika muslim yang memenuhi kriteria mujtahid, yaitu dimintai hukum atas suatu peristiwa yang terjadi dan ia khawatir peristiwa itu akan hilang begitu saja tanpa kepastian hukumnya. Nah, atau ia sendiri itu mengalami peristiwa yang tidak jelas hukumnya dalam nas, maka hukum ijtihad itu menjadi wajib ain. Nah, ketika ijtihad itu dihukumi wajib kifayah, yaitu ketika seorang muslim yang memenuhi kriteria mujtahid yang diminta fatwa hukum atas suatu peristiwa yang terjadi, tetapi ia mengkhawatirkan peristiwa itu lenyap dan selain dia masih ada mujtahid lainnya, maka hukum ijtihad menjadi wajib kifayah. Jadi antara yang wajib ain dan wajib kifayah, yang pertama itu hanya ia yang menjadi mujtahid dalam daerah tersebut. Yang kedua, itu ada mujtahid lain selain dirinya, jadi hukumnya itu menjadi wajib kifayah. Ketiga, sunnah. Hukum ijtihad menjadi sunnah ketika dilakukan atas persoalan-persoalan yang tidak atau belum terjadi. Jadi menjadi sunnah ketika peristiwa atau kejadian atau masalah itu belum terjadi, maka hukumnya sunnah. Dan yang terakhir yaitu haram. Ketika peristiwa-peristiwa yang sudah jelas hukumnya itu secara qat'i baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah itu sudah ditetapkan, maka hukum ijtihad di situ menjadi haram karena sudah jelas-jelas hukumnya wajib. Lantas untuk apa ijtihad? Sudah jelas-jelas hukumnya haram, lantas untuk apa ijtihad? Kemudian di sini ada lapangan ijtihad. Lapangan ijtihad adalah masalah-masalah yang diperbolehkan penetapan hukumnya dengan cara ijtihad. Itu sesuai yang ditegaskan oleh Az-Zuhaili. Sesuatu yang tidak dijelaskan sama sekali oleh Allah dan Rasulnya. Jadi yang pertama, lapangan ijtihad yang pertama yaitu dari sesuatu yang tidak dijelaskan sama sekali oleh Allah dan Rasulnya, baik itu dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil dhanni, ad-dalalah, dan as-subut. Kedua ini adalah dari sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil dhanni, yaitu ayat yang akan dijadikan sebagai dalil, tapi kepastiannya itu tidak sampai ke tingkat qat'i. Jadi boleh untuk ijtihad. Kemudian ad-dalalah. Ad-dalalah yaitu lafaz yang menunjukkan suatu makna tapi makna tersebut mengandung kemungkinan atau masih belum jelas. Nah, maka di sini diperbolehkan untuk melakukan ijtihad. Kemudian ada ijtihad sebagai sumber dinamika Islam. Nah, penyebab pentingnya ijtihad. Jika itu sebagai sumber dinamika Islam, di sini ada penyebab pentingnya ijtihad. Yang pertama, jarak antara kita dengan masa tasyri' itu semakin jauh. Nah, jarak yang jauh ini memungkinkan terlupakannya beberapa nas, khususnya dalam As-Sunnah, yakni masuknya hadis-hadis palsu dan perubahan pemahaman terhadap nas. Nah, oleh karena itu, para mujtahid itu dituntut secara sungguh-sungguh menggali ajaran Islam yang sebenarnya melalui kerja ijtihad. Ini penyebab pentingnya ijtihad yang pertama. Kemudian ijtihad itu penting karena yang kedua, syariat disampaikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara komprehensif, yaitu memerlukan penelaahan dan pengkajian yang sungguh-sungguh. Jadi di dalamnya itu terdapat sejumlah ayat yang bisa dikatakan masih dalam kategori memerlukan penjelasan. Maka di sini ijtihad itu menjadi penting karena untuk menjelaskan beberapa ayat atau pesan yang ada dalam Al-Quran atau As-Sunnah yang belum dijelaskan secara jelas. Kemudian yang terakhir ada fungsi ijtihad, yaitu penyalur kreativitas pribadi atau kelompok dalam merespon peristiwa yang dihadapi. Jadi penyalur kreativitas pribadi atau kelompok dalam merespon peristiwa yang dihadapinya, dan juga untuk mencari pemecahan Islami untuk masalah-masalah kehidupan kontemporer dan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari ajaran Islam. Itu fungsi dari ijtihad. Oke, mungkin cukup ini dari saya. Semoga manfaat barokah. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih.